Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita angkat pujian melalui nyanyian nomor 125 ayat 1 sampai 2. Sukacita, pujilah Allah Maha Kuasa. Dia curahkan kasih-Nya ke dalam hati umat-Nya, bersatu hati bersama di dalam jemaat doa. Dan kita pun hendaknya memuji nama-Nya. Yesus penebus umat-Nya yang tak terbatas kasih-Nya, kesukaan diberikannya di dengan selamanya, kini dan selamanya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia, mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersuka cita melakukan kehendak-Mu. Dengarlah doa kami ini, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi Kidung Nyanyian HKBP nomor 24 ayat 1. Lawatlah Tuhan, kami umat-Mu, kami memuji Tuhan karena kasih dan darah-Mu. Lawatlah Tuhan, kami umat-Mu. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu hari ini yang tertulis pada titah yang keempat dengan maksudnya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan,
ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Tuhan. Mari kita meminta kekuatan pada Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi nomor 688 ayat 1. Tuhan, apabila tutur kataku membuat sakit hati kawanku, pikiran serta perbuatanku, aku rela. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi nomor 212.
dan penuhi jiwaku. Epistel kita pada minggu hari ini yang tertulis dalam kitab Ayub pasal yang ke-38 mulai dari ayat 1 sampai ayat 11 kita membaca secara responsoria. Kekuasaan Tuhan di alam semesta. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Dimanakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantap? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Siapa telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dengan rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya. Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu. Ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi nomor 140 ayat 1. Tetap bergema, takun bekerja, mengajak semua datang padanya, supaya percaya Yesus Tuhannya, beritakan firman-Nya sama di dunia. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sejenak kita akan dengarkan warta jemaat kita minggu hari ini, minggu ketiga setelah Trinitatis tanggal 20 Juni 2021, topik pelayanan yang penuh kasih. Warta umum yang pertama, berita nikah. Berita pertama, akan menerima berkat nikah Dani Mangasi Agus Rifan Tamba, putra Bapak Insinyur JPM Tamba almarhum, Ibu Sintua S. Boru Sinaga almarhum, alamat Perumahan Kuantan Jaya Blok L nomor 4, Sektor Pekanbaru Tonga, Jemaat HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru, dengan Francisca Lady Kosnso Rosida Boru Sihombing, putri Bapak Olop Romen Sihombing, Ibu Sri Wahyuni Boru Pakpahan, alamat Jalan Perum Permata Kulim, Sektor Pekanbaru Tonga, Jemaat HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Pemberkatan Jumat 2 Juli 2021 di HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Yang kedua, anak lahir Kamis 10 Juni 2021 telah lahir seorang putri bagi keluarga John Henry Gultom, Ibu Wilda Clarita Boru Purba dari Jalan Bakti Perumahan Bakti Indah Blok E nomor 22, Sektor Arengka Indah. Kita doakan agar anak segera sehat kembali. Senin 14 Juni 2021 telah lahir seorang putra bagi keluarga Agustinus Sitorus, Ibu Boru Sinaga dari Jalan Kapas dari Sektor Pintu Angin Sukaterus, anak yang baru lahir beserta orang tua dalam keadaan sehat. Jemaat tambah mulai minggu hari ini 20 Juni 2021 telah bertambah jemaat gereja kita, keluarga Martua Haryono Simamora, Ibu Stella Mandian Boru Lubis, beserta satu orang putra pindah dari HKBP Rumbai Resort Rumbai, tinggal sekarang di Jalan Sekuntum Gang Mawar 5, Sektor Pintu Angin Sukaterus. Jemaat pindah mulai minggu hari ini 20 Juni 2021, pindah jemaat gereja kita keluarga Sabam Sinaga, Ibu Elisa Magdalena Boru Panjaitan beserta dua orang putra dari Jalan Letkol Hasan Basri nomor 34, Sektor Kompleks Gubernur, pindah ke GKY. Suara Koinonia, persembahan untuk pembangunan. Pada hari Minggu ini 20 Juni 2021, persembahan kedua melalui amplop khusus untuk pemeliharaan dan pembangunan. Berikutnya penghiburan. Minggu hari ini 20 Juni 2021 pukul 13 WIB diadakan penghiburan bagi keluarga Nyonya H. Simanjuntak Boru Siahaan atau Opung Mindo, Jalan Kulim Gang Cemara, Sektor Padang Bulan 1 yang dipimpin oleh Diakones Ruslina Hutapea. Diharapkan kehadiran jemaat Sektor Padang Bulan 1 untuk mengikuti penghiburan tersebut. Pendalaman Alkitab Remaja dan Naposo HKBP Pekanbaru. Pendalaman Alkitab Remaja dan Naposo HKBP Pekanbaru diadakan hari Kamis 24 Juni 2021 pukul 19 WIB bertempat di HKBP Pekanbaru dengan tema Muda, Berhikmat dan Mau Bangkit dari Kegagalan, Ibrani 10 ayat 36, pembicara Pendeta Ratna Pardede STH dan Bapak Muller Tampu Bolon SEMM, Youth Talent Cindy Levana Bakara. Pendalaman Alkitab Remaja dan Naposo HKBP Pekanbaru dilaksanakan di gereja dengan tetap mengikuti protokol kesehatan dan diadakan secara live streaming melalui channel YouTube Suara Pergodungan HKBP Pekanbaru. Warta ini sekaligus undangan untuk seluruh remaja dan Naposo serta terbuka untuk umum. Kotak saran. Gereja kita menyediakan 2 buah kotak saran di dalam gereja, satu di samping pintu masuk dari pintu depan dan satu lagi pintu masuk dari pintu arah Jalan Mustika.
Kiranya bermanfaat untuk peningkatan ibadah dan pelayanan kita kepada Tuhan Yesus, Raja Gereja. Suara diakonia. Ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 20 sampai dengan 26 Juni 2021, Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun. Mari baca dan renungkan Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Seksi Kesehatan Dewan Diakonia, donor plasma darah konvalesen. Gereja kita memohon kesediaan jemaat Bapak Saudara-saudari post-COVID-19 yang berusia di bawah 60 tahun sebagai pendonor konvalesen untuk membantu kesembuhan saudara kita yang terpapar COVID-19. Bapak Ibu Saudara kiranya dengan senang hati memberikan data, nama, umur, golongan darah, dan alamat serta sektor, nomor HP atau WA yang dapat dihubungi. Data tersebut dapat disampaikan kepada Ibu Siktua L. Borumarpaung, Seksi Kesehatan, nomor HP dan WA terlampir di Warta Jemaat. Terima kasih atas kesediaannya, Tuhan Yesus memberkati. Yang terakhir, kita doakan jemaat yang dalam pemulihan atau sakit menahun agar Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Demikian Warta Jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita angkat nyanyi pujian dari Kidung Nyanyian HKBP nomor 716 ayat 1 sampai 2.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang beribadah pada minggu hari ini, minggu ketiga setelah Trinitatis, baik kita yang berada di gereja dan juga keluarga yang beribadah di rumah atau sedang di perjalanan, kami menyapa kiranya kasih Tuhan senantiasa menyertai dan melimpahi hidup kita. Marilah kita menerima kebenaran firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu hari ini yang ditetapkan oleh gereja kita. Tertulis dalam 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacanya, kita ikuti di dalam hati yang teduh. Paulus dalam pelayanannya, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Dan topik minggu kita adalah pelayanan yang penuh kasih, Pakubasion Nagok Holong. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengenai pelayanan mungkin kita langsung berpikir bahwa pelayanan itu hanya melulu berurusan di tengah-tengah gereja. Jadi khotbah ini selayaknya hanya untuk para pelayan gereja. Perlu kita ketahui bahwa semua orang Kristen, kecil, besar, tua, muda, siapapun kita terpanggil menjadi pelayan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ada dua panggilan yang disebut dengan vocatio generale. Vocatio generale itu panggilan untuk semua orang Kristen yang sudah dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi pekerjaan yang kita peroleh, yang kita kerjakan saat ini
mungkin di kantor atau di swasta, di ladang, di usaha kita adalah pelayan Tuhan. Dan satu lagi adalah vocatio specialis. Vocatio specialis itu adalah ada orang-orang tertentu yang dipanggil khusus untuk melayani di tengah-tengah gereja. Seperti pendeta, guru jemaat, parhalado, bilfro, diakones. Sehingga ada istilah partohonan, ruas naso partohonan, jala partohonan. Mereka-mereka yang terlibat melayani di tengah-tengah gereja, apapun pelayanannya, itu semua adalah vocatio specialis yang diutus oleh Tuhan untuk melayani. Jadi jangan seorang pun di antara kita mengatakan bahwa saya bukan pelayan, tapi saya adalah pekerja, saya pengusaha. Bapak Ibu pekerja, pengusaha, karyawan, atau profesi apapun adalah melayani Tuhan. Kalau sekedar kita ini bekerja, maka motivasi kita tentu bekerja awal bulan mendapatkan gaji, hanya sebatas itu, mendapatkan upah. Tapi kalau kita meyakini bahwa pekerjaan kita itu, usaha yang diberikan Tuhan itu kepada kita adalah pelayanan, maka tidak melulu hanya soal upah, soal gaji. Namun Paulus mengatakan, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi motivasi kita itu harus jelas. Dan kita harus tahu, ternyata saya adalah pelayan Tuhan. Setiap saat suara panggilan itu datang kepada kita. Ada seorang anak kecil datang Tuhan kepadanya, jadilah pelayanku. Lalu dia mengatakan, oh saya masih kecil, saya ingin bersekolah, saya belum mampu untuk menjadi pelayan. Jadi sudah dewasa nanti baru Tuhan datang lagi. Setelah dia agak dewasa, Tuhan datang lagi, jadilah pelayanku. Lalu dia mengatakan, oh ini adalah masa di mana saya produktif, saya harus banyak menghasilkan, saya sibuk, jadi saya tidak ada waktu. Mungkin nanti setelah tua lah baru Tuhan datang lagi kepada saya. Oke, saya akan datang nanti ketika kau tua. Pada masa dia tua, lalu Tuhan datang lagi untuk memanggilnya. Rupanya dia sudah sakit-sakitan. Dia tidak bisa bergerak lagi. Dia mengatakan, oh saya sudah tua, tidak mampu lagi untuk melayani Tuhan. Maka nyanyian kita itu, hidup ini adalah kesempatan. Selagi masih bisa, selagi masih ada waktu, selagi masih diberi kesempatan, jadilah pelayan-pelayan Tuhan dimanapun kita berada, dengan tujuan memuliakan nama Tuhan, menyenangkan nama Tuhan, dan memberitakan Injilnya. Lalu ini ayat kita hari ini, model salah satu tokoh yang kita patut sangat luar biasa dedikasinya untuk pelayanan, yaitu Paulus. Inilah contoh model setelah kita meneladani Yesus. Yesus jelas datang ke dunia ini, dalam Markus 10 dikatakan bahwa aku datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Lalu Paulus juga di dalam pelayanannya, walaupun dia didera, tantangan, bahkan dikurung, dipenjara, dihambat, diadili, namun dia tetap bersemangat di dalam melayani Tuhan. Pelayanannya adalah pelayanan kasih. Tidak hanya sekedar sibuk melayani. Sekarang lagi tren. Mau kemana? Lagi pelayanan, katanya. Lagi tren sekarang ini. Oh, luar biasa ya.
Sebentar-sebentar kalau ditanya, mau kemana? Oh, persiapan pelayanan. Bagus sih. Tapi hari ini melalui teks ini motivasi kita mau diingatkan loh. Motivasinya melayani itu apa? Itu yang mau ditekankan melalui pengalaman hidup Paulus. Bukan tidak mampu dia untuk meraup keuntungan dari pelayanannya. Tetapi Paulus mengingat, saya harus melayani dengan kasih. Karena kalau kita melayani, bekerja, berusaha, berkeluarga dengan kasih, motivasi kasih, maka tidak akan ada beban. Tapi terasa ringan dan enak rasanya. Tidak ada kepentingan-kepentingan lain selain untuk memuliakan nama Tuhan. Itulah yang diingatkan dalam khotbah kita hari ini. Terlebih kita masih menghadapi COVID-19 dan bahkan di beberapa kota semakin mengerikan. Nah, bagaimana kita? Ini harus diingatkan. Lalu kita melihat renungan kita dari khotbah kita. Yang pertama, pelayanan kasih dengan saling menasehati berdasarkan kasih karunia Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Jadilah berkat. Paulus mengatakan kepada jemaat, kamu adalah teman sekerja, teman seperjuangan. Kalau namanya teman harus bisa saling menasehati. Tetapi di dalam kasih. Bukan dalam rangka mempermalukan. Bukan dalam rangka supaya dia menjadi mundur. Tetapi aku menasihatkan kamu, kata Paulus, sebagai teman sekerja. Kalau teman sekerja, berarti tidak ada lagi waktu untuk bercekcok, untuk berselisih. Jangan habiskan waktumu untuk berselisih, bertengkar, berantem. Tetapi teman sekerja itu harus saling mendukung, saling menasehati, saling menegur di dalam kasih Tuhan. Dalam kondisi pandemi seperti ini, susah memang kita saling menasehati, apalagi dalam bermasker ini. Ini saya tidak bermasker karena agak susah kalau berkhotbah itu ya. Tapi kalau sehari-hari pasti kita bermasker. Seperti saya khotbah di kemarin itu di pukul sore itu, ada di satu desa atau di satu kampung lah ini, polisi sudah datang mengarahkan, ayo semuanya pakai masker. Pakai masker lah inang, katanya, sama ada inang di situ di pasar itu. Sesak. Lagian tidak saya bawa masker. Oh, ini ada, kata polisinya. Ada ini, pakai lah inang. Sambil dimintanya, dia bersungut-sungut. Kalau mau mati, matilah. Bukan hanya gara-gara corona mati. Dimasukkannya maskernya ke kantongnya. Datang polisi ini, pakai lah inang. Karena maskermu menjagaku, maskerku menjagamu. Lalu dia sambil pakai, dia bersungut-sungut. Bolo-bolo, alana polisi kok lomo-lomo madok kata tuh. Aku pun adanya anakku, tapi enggak seperti kau, katanya. Lalu polisi ini pun dia mengatakan, aku pun inang adanya omakku. Aku kino kolerek song kojugula, gini betul. Setelah ditanya, buru apa itu? Buru perdiri pula dia itu. Iya kan? Memang menasihati, menegur molo. Kalau kita ke pajak itu, Bu, kenapa tidak pakai masker? Sesak. Sudah vaksin. Kemarin ada vaksin matinya, katanya. Memang mau lu tutuhi tahun. Padahal di Amerika, sekarang bebas Amerika, Cina, tidak ada pakai masker lagi. Ada 5 negara. Yang dulunya Cina menjadi awal, tapi justru sekarang sudah bebas. Kenapa? Karena mereka sudah divaksin hampir 90%, 99%. Tapi bukan berarti kita jadi tahan banting, tetap kita menjaga prokes. Kalau kita katakan kita teman sekerja, kalau kita katakan suami kita itu adalah pasangan hidup kita, dongas saripe,
ya harus saling mampu menasehati. Di tengah-tengah keluarga, itu kata Paulus. Menasehati di dalam kasih sebagai teman, bukan mempermalukan, bukan. Tapi itulah kita. 1 Petrus 4 dikatakan layanilah seorang dengan yang lain. Saling melayani, saling menasehati. Jadi kalau kita sudah saling menasehati, saling mengasihi, tidak ada lagi ruang untuk berselisih, untuk merbadai, untuk bertengkar. Apalagi di tengah-tengah gereja. Bayangkan kalau antara Panggulana Gog itu semuanya saling mencari persaingan untuk lebih yang hebat, gitu. Supaya lebih terkenal. Parhalado dengan Parhalado, Parhalado dengan Panggulana Gog di antara jemaat, kemudian di tengah-tengah keluarga, tentu semuanya menjadi chaos dan kacau. Kita adalah teman sekerja, saling menasihati. Jangan sia-siakan waktu yang diberikan Tuhan kepada kita. Inilah waktu perkenanan Tuhan, waktu kasih karunia, di mana kita masih diberi kesempatan untuk bertobat, untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Anggodung mati duhita, dangadong be tiki parasian. Tidak ada lagi waktu kesempatan untuk berubah, untuk menikmati. Maka selagi masih diberi kesempatan, jangan sia-siakan, katanya. Jadilah berkat. Teman saling menasihati, saling menguatkan, bukan lagi saling berselisih satu dengan yang lain. Dan itulah kunci pelayanan kasih Paulus. Dia melayani dengan kasih, dengan tetap mengajak bahwa kamu adalah teman sekerjaku. Kita adalah mitra Allah di tengah-tengah dunia ini. Yang kedua, bertahanlah dan bersabarlah dalam menanggung segala tantangan dan penderitaan. Tuhan penolongmu. Epistel kita tokoh Ayub. Walaupun di tengah-tengah penderitaannya itu pernah Ayub menggugat Tuhan. Kenapa Tuhan, aku tidak bersalah? Tapi akhirnya dia mengakui bahwa dia adalah manusia terbatas, Tuhan yang sempurna. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam pelayanan kasih berarti kita siap menanggung, bersabar di dalam segala tantangan dan penderitaan yang kita hadapi. Apapun itu, kalau kita lagi dipuji, lagi dihormati, jangan menjadi sombong. Tapi ketika kita merasa kita dihina, dipitnah, dikucilkan, dibuli, dijauhi, jangan kita menjadi mundur dari iman kita. Bertahanlah, bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, tekunlah dalam doa, Roma 12 itu. Jadi ini satu penguatan dan inilah kunci keberhasilan pelayanan Paulus. Pelayanan kasih itu berarti dia siap menerima, menanggung apapun yang dia terima. Bayangkan Paulus itu dia dihadapkan dengan berbagai hal. Pernah dia mau naik banding, lalu dia naik kapal, menghadapi gelombang yang sangat kuat, tapi dia percaya Tuhan menolongnya. Artinya setiap kita pasti memiliki pergumulan masing-masing, penderitaan masing-masing. Bertahanlah, kuatlah, Tuhan penolong kita. Dan kita menjadi pemenang. Kalau kita hidup di dalam kasih, kita pasti mampu menghadapinya. Yang ketiga, dalam segala hal tunjukkanlah dirimu sebagai pelayan dan saksi Tuhan, mampu membawakan diri, tidak menjadi batu sandungan, hidup dalam terang Kristus. Paulus itu mampu membawakan diri di setiap jemaat yang dia layani. Dia bukan menjadi pengemis peminta-minta ketika dia kekurangan. Dia tetap menjaga martabatnya dan harga dirinya sebagai pelayan Tuhan. Jadi dikatakan tadi seperti tidak terkenal tapi terkenal. Seperti tidak memiliki tetapi dia memiliki banyak. Tapi ini hati-hati, ayat ini seringkali disalahgunakan ini. Ada bapak-bapak langsung mempraktekkan seperti tidak memiliki tapi memiliki. Jadi sehari-hari dia seperti tidak memiliki istri kan gitu. Padahal dia sudah ada istri. Bukan begitu maksudnya.
tetapi mampu membawakan diri hidup sederhana di mana dia berada. Generasi muda kami ini mampu membawakan diri, menyesuaikan diri seperti orang Batak. Kalau ada di rumah orang Batak itu ada cicak. Tahu cicak itu simbol orang Batak. Cicak dalam rumah orang Batak itu simbolnya adalah bahwa orang Batak mampu menyesuaikan diri dimanapun. Lihatlah orang Batak. Tidak ada satu tempat yang tidak ada orang Batak di sana. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dan terkadang di mana bumi dipijak, di situ tanah digarap. Kan itu. Dia bilang warna sorong dingani halak Batak. Mampu membawakan diri. Sudah tahu situasi COVID-19, situasi prihatin, mampulah kita membawakan diri. Tidak usah lagi posting-posting hidup mewah di media sosial muda. Orang sekarang hidup susah loh, sulit loh. Hidup. Tapi kalau quality, keluarga semakin bersama-sama, oh itu bagus. Yang dulunya misalnya jarang kita bertemu karena kesibukan, tapi waktu ini kita pakai untuk bersama-sama. Mampu membawakan diri. Hidup sederhana. Sekalipun kita kaya, tapi kita tahu, oh iya saya menempatkan diri. Alai unang mati-mati ulok kota hidup kun. Anggo itu ngakal lamai, pura-pura namai, ngadong na di mana, ledang hulit namai. Tapi maksudnya membawakan diri itu adalah saya sekarang di sini ditempatkan, saya bekerja di sini, saya harus bisa menampilkan diri saya sebagai terang, sebagai garam. Sehingga ketika dia dihina, difitnah, ketika orang menganggap dia tidak ada apa-apanya, belum ada dia miliki, ternyata dia sudah punya. Begitulah pelayanan kasih. Pelayanan kasih mampulah kita menempatkan diri kita. Menempatkan diri kita pada posisi orang lain. Itu harus empati namanya. Dan tidak menjadi batu sandungan dalam hal apapun, kata Paulus. Kala miskin tidak menjadi pengemis, kala dia dipuji, kala dia terkenal, kala dia memiliki, dia tidak menjadi sombong. Tapi semuanya berjalan dalam kerendahan hati, kesederhanaan, dan tentu untuk kemuliaan Tuhan. Marilah kita semuanya, jemaat kami yang beribadah saat ini dan yang di rumah, tetaplah kita mengandalkan Tuhan dan hiduplah di dalam kasih. Seberat apapun tantangan, kalau ada kasih, semuanya menjadi ringan dan merasakan damai sejahtera. Amin. Firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, tolong kami semuanya supaya kami bisa menjalin kebersamaan sebagai teman sekerja dan juga menjadi utusan-Mu di tengah-tengah dunia ini dalam semua pekerjaan dan usaha kami masing-masing, sehingga kami tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan masih berikan, mampu membawakan diri kami, hidup sederhana, hidup bersyukur, dan tentu dalam segala hal apapun kami tahan dan sabar menanggung segala tantangan dan kesulitan. Kalau kami hidup dalam kasih, pekerjaan yang kami miliki itu adalah pelayanan, maka kami akan merasakan damai sejahtera dan tidak terbeban. Kuatkan kami, kuatkan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dalam semua pergumulan, dalam suka duka, sakit, penyakit, Tuhan tolong mereka. Kami juga mendoakan anak-anak kami yang sudah menyelesaikan ujiannya dan sudah mendapatkan hasil, secara khusus anak-anak kami yang mau ke perguruan tinggi, yang sudah berhasil, mereka bersuka cita tetapi tetap menjalankannya dengan tanggung jawab. Yang belum berhasil mau bangkit, bahwa dimanapun mereka akan melanjutkan studinya, pasti Tuhan ada di sana. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, ampuni kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah kita bernyanyi dan memberikan persembahan 1A, 1B dan juga untuk pemeliharaan dan pembangunan gereja kita. Sambil kita menjaga jarak.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Horas.